Di atas kertas, gencatan senjata 60 hari sudah berjalan. Tapi di bawah permukaannya, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Iran dan Amerika Serikat diam-diam tenggelam dalam persaingan yang jauh lebih sunyi, namun tak kalah berbahaya. Pertarungan yang sesungguhnya kini berputar di sekitar satu pertanyaan, siapa yang bisa membangun senjata paling mematikan dengan harga paling murah? Dari sisi Washington, jawabannya datang dari sebuah uji coba sistem senjata punggung di bukit di Filipina. Sistem itu bernama MEDIS. Tapi masalahnya, di saat Washington masih bereksperimen, Iran sudah lebih dulu punya pengalaman. Iran sudah punya senjata berupa tabung peluncur kecil yang bisa dibawa satu orang, yang dikenal sebagai Manpads, yang berhasil menjatuhkan F-15E Strike Eagle, kebanggaan Angkatan Udara Amerika Serikat, pada April 2026. Senjata itu yang diduga kuat menggunakan teknologi buatan Cina. Lalu datanglah ancaman yang lebih senyap. Sebuah sistem misterius bernama Arash-E Kamangir dalam debut tempurnya yang pertama berhasil merontokkan drone pengintai MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat yang bernilai 30 juta dolar Amerika Serikat. Seperti apa pertarungan senjata murah antara Iran dan Amerika Serikat itu? Pada bulan April 2026, di sebuah punggung bukit Filipina yang menghadap Laut Cina Selatan, sekelompok marinir Amerika Serikat tengah berlatih untuk memecahkan dilema miliaran dolar Amerika Serikat. Drone kelas Shahid buatan Iran yang sudah terbukti menghantam aset Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah diproduksi seharga sekitar 30.000 dolar per unit. Sementara untuk menembak jatuh drone Shahid, pasukan barat kerap harus mengorbankan rudal M120 yang harganya mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat per unitnya. Artinya, setiap kali sebuah drone murah Iran berhasil memancing satu rudal M120, Iran secara ekonomi sudah menang. Iran kehilangan 30.000 dolar Amerika Serikat, sementara Washington membakar 1 juta dolar Amerika Serikat. Rasio itu tidak mungkin dilanjutkan dan Amerika Serikat sadar betul akan itu. Dari situlah lahir sebuah sistem bernama MEDIS. MEDIS, kependekan dari Marine Air Defense Integrated System, adalah sistem pertahanan udara terpadu yang terdiri dari dua kendaraan taktis ringan yang dikenal sebagai JLTV atau Joint Light Tactical Vehicle, penerus legendaris Humvee. Dilihat dari luar, keduanya terlihat seperti kendaraan taktis biasa, tapi kemampuannya jauh dari biasa. Kendaraan pertama dilengkapi radar canggih yang dirancang untuk mendeteksi dan mengunci objek terbang, termasuk drone, bahkan di medan yang penuh interferensi. Kendaraan kedua membawa rudal Stinger, senjata anti udara yang mampu meruntuhkan target dalam satu tembakan. Kedua kendaraan juga dipersenjatai meriam dan senapan mesin, dan yang paling krusial, mampu menembakkan amunisi kaliber 30 mm dengan sumbu ledak jarak dekat. Ditambah, ada pula sistem pengacak sinyal elektronik yang bisa memutus kendali drone musuh sebelum peluru bahkan perlu dilepaskan. Cara kerja amunisi 30 mm-nya cukup elegan. Peluru tidak perlu mengenai drone secara tepat langsung. Cukup mendekati target dan sensor sumbu jarak dekat akan memicu ledakan fragmentasi secara otomatis. Secara ekonomis, bahkan jika dibutuhkan 5 tembakan untuk menjatuhkan satu drone, total biayanya hanya sekitar 11.250 dolar Amerika Serikat. Itu jauh lebih efisien dibanding rudal Stinger seharga 430.000 dolar Amerika Serikat per unit, apalagi AIM-120 yang satu unitnya seharga 1 juta dolar Amerika Serikat. Artinya, komandan lapangan tidak lagi dipaksa untuk selalu menggunakan rudal mahal. Intinya, MEDIS memberi Amerika Serikat pilihan. Kalau ada drone kecil dan murah dari Iran, hadapi dengan meriam. Tapi kalau ada target yang lebih berbahaya, nyalakan Stinger. Tapi ada satu hambatan yang belum terpecahkan. Memproduksi amunisi 30 mm dengan sumbu jarak dekat dalam skala besar bukan perkara mudah. Sekring, salah satu komponen di dalam MEDIS, adalah komponen elektromekanik presisi dan jalur produksi massalnya di seluruh dunia masih sangat terbatas. Tapi, Northrop Grumman sudah mengantongi kontrak lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat dari Angkatan Darat untuk memproduksi amunisi ini. Sementara L3Harris, produsen Sekring untuk amunisi 30 mm, mengumumkan tengah meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan. MEDIS adalah angin segar bagi Amerika Serikat dan sebuah langkah nyata menuju pertahanan yang lebih efisien secara ekonomi.
Tapi selama produksi massal amunisi 30 mm-nya belum menyusul, mimpi melawan Syahid dengan biaya setara masih pekerjaan rumah yang belum selesai. Di saat Amerika Serikat baru menguji sistem barunya, Iran sudah lebih dulu membuktikan keefektifan senjata murah mereka. Pada April 2026, F-15E Strike Eagle, jet tempur kebanggaan Angkatan Udara Amerika Serikat, seharga ratusan juta dolar Amerika Serikat, jatuh karena sebuah senjata yang bisa muat di bagasi mobil biasa. Donald Trump sendiri yang mengonfirmasinya. Senjata yang dimaksud Trump adalah MANPADS alias Man Portable Air Defense System, sistem pertahanan udara yang bisa dibawa dan dioperasikan oleh satu orang. Tabung peluncurnya sepanjang 1,2 hingga 2 meter, berdiameter 7,5 cm, dan berat antara 13 sampai 25 kg. Cukup kecil untuk diselinapkan di bagasi mobil, dibawa berjalan kaki, atau disembunyikan di balik bangunan sipil. Cara kerjanya, MANPADS mengendalikan pencari panas inframerah yang mengunci emisi dari mesin jet target. Begitu terkunci, mekanisme fire and forget bekerja dan penembak bisa langsung melarikan diri sebelum pesawat sempat berespons. Tidak ada sinyal radar yang dipancarkan, tidak ada jejak elektronik yang bisa ditangkap sistem peringatan dini pesawat semahal apapun. Tapi, ada lapisan yang membuat insiden ini semakin mengejutkan. Menurut 3 sumber yang mengetahui masalah ini, NBC News melaporkan bahwa rudal bahu yang kemungkinan besar menjatuhkan F-15E itu merupakan rudal buatan Cina. MANPADS Iran diduga merupakan varian FN6 buatan Cina atau versi tiruannya yang dikembangkan Iran sendiri yang dikenal sebagai MISAC-3. Laporan yang sama menyebut Cina diduga kuat juga memasok Iran dengan radar peringatan dini jarak jauh bernama YLC-8B yang diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman yang seharusnya tak terlihat oleh radar konvensional. Cina membantah keras. Tapi, para analis mengingatkan senjata buatan Cina sudah mengalir ke Iran sejak dekade 1980-an dan 1990-an jauh sebelum perang ini pecah. Belum jelas apakah rudal itu baru dikirim atau memang sudah lama bersarang di gudang senjata Iran. Dan senjata itu bekerja bukan hanya karena teknologinya, tapi karena Iran sangat memahami celah yang dibuat oleh keterbatasan logistik Washington sendiri. Pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat itu paling aman di ketinggian tinggi, jauh di atas jangkauan efektif MANPADS. Tapi setelah berminggu-minggu operasi intensif, stok amunisi presisi jarak jauh Washington mulai menipis. Sebagian jet tempur terpaksa terbang lebih rendah, mendekat ke target, dan memasuki zona yang justru menjadi habitat ideal bagi senjata murah Iran alias MANPADS. Itulah yang oleh para analis disebut fatal gap atau celah mematikan yang lahir bukan dari kelemahan teknologi, tapi dari keterbatasan logistik Washington sendiri. Dan Iran memanfaatkannya dengan sangat efektif. Yang paling meresahkan, Iran tidak hanya punya 1 atau 2 unit MANPADS. Ribuan unit disebar ke berbagai titik di seluruh penjuru negeri, dioperasikan unit-unit kecil yang terdesentralisasi dan mampu bekerja mandiri tanpa menunggu komando dari pusat. Tidak seperti sistem pertahanan udara konvensional yang memiliki radar terpusat dan infrastruktur tetap yang bisa diidentifikasi lalu dihancurkan, jaringan MANPADS Iran tidak punya satupun titik tunggal yang bisa dilumpuhkan. Hancurkan 1 unit dan ribuan lainnya tetap aktif, tersembunyi di balik bangunan, di atas kendaraan sipil, dan di pegunungan. Hasilnya, 1 tabung seharga puluhan ribu dolar Amerika Serikat bisa merontokkan jet tempur seharga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Pada Mei 2026, laporan serangan baru pasukan Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas memanaskan suasana di tengah status gencatan senjata. Dan di tengah situasi yang mendidih itulah, Iran meluncurkan sesuatu yang namanya belum pernah terdengar sebelumnya di dunia intelijen barat. Drone pengintai MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat, alutsista senilai 30 juta dolar Amerika Serikat, jatuh karena sebuah sistem misterius yang baru memperkenalkan diri untuk pertama kalinya di medan pertempuran. Iran menyebutnya Arash-i Kamangir. Nama itu bukan sekadar nama. Dalam mitologi Persia, Arash adalah pahlawan legendaris yang dikisahkan menembakkan 1 panah sakti untuk menetapkan garis batas wilayah Iran dari ancaman asing.
Lewat nama ini, Iran mengirimkan pesan yang sangat terang. Senjata ini hadir untuk menjaga langit Iran dari dominasi kekuatan luar. Tapi di balik simbolisme itu, ada teknologi yang membuat para analis pertahanan mulai serius memperhitungkannya. Para analis meyakini Arash-e Kamangir adalah pengembangan dari jenis senjata yang oleh berat dikenal dengan Sandy Project 358 atau SA-67. Sebuah rudal melayang atau Loitering Surface-to-Air Missile, senjata hibrida yang menggabungkan fleksibilitas drone pengintai dengan daya hancur rudal darat ke udara. Cara kerjanya dimulai dari sesuatu yang sangat tidak mencolok, alias dari sebuah rel miring sederhana di atas truk komersial biasa. Tidak ada peluncur besar, tidak ada infrastruktur tetap yang mudah diidentifikasi atau diserang. Setelah diluncurkan, roket berbahan bakar padat mendorongnya naik sebelum mesin turbojet gas mikro mengambil alih untuk fase terbang jelajah. Dengan kecepatan subsonik sekitar Mach 0,6, radius operasi hingga 100 km, Arash-e Kamangir bisa melayang otonom di langit untuk waktu yang sangat lama. Arash mengorbit, menunggu, memburu, sampai target yang tepat muncul. Tapi keunggulan terbesarnya bukan pada kecepatan atau jangkauannya saja. Arash-e Kamangir mengandalkan sensor pencitraan inframerah pasif, yang berarti ia tidak memancarkan emisi radar aktif apapun. Ia melayang di udara seperti bayangan tanpa jejak elektronik yang bisa ditangkap oleh sistem peringatan dini drone mangsanya. Begitu target terdeteksi, sistem pemandu beralih ke pengajaran otonom yang memicu hulu ledak fragmentasi menggunakan 16 sensor jarak laser aktif. Bagi MQ-9 Reaper yang memang dirancang terbang lambat untuk misi pengintaian, kombinasi ini adalah mimpi buruk yang nyaris sempurna. Dan karena diluncurkan dari truk yang bisa berpindah posisi kapan saja, tidak ada satu koordinat tetap yang bisa dilumpuhkan untuk menghentikannya. Arash-e Kamangir membuktikan bahwa Iran masih mampu menciptakan apa yang disebut para analis sebagai ancaman udara tingkat rendah yang terus-menerus, yang sangat sulit untuk ditekan secara permanen. Inilah lanskap perang baru di langit Selat Hormuz. Di satu sisi, Amerika Serikat baru saja menguji medis dan berpacu melawan waktu untuk menemukan cara ekonomis melawan senjata murah Iran. Di sisi lain, Iran sudah membuktikan bahwa Manpads mampu meruntuhkan jet tempur kelas 1 dan Arash-e Kamangir mampu menghapus drone hantu $30 juta dari langit tanpa meninggalkan satupun jejak elektronik. Keberhasilan senjata-senjata murah itulah yang akhirnya memberi Iran posisi tawar yang cukup kokoh untuk duduk di meja negosiasi sebagai pihak yang setara, bukan sekadar pihak yang kalah dan meminta belas kasihan. Kira-kira akan seperti apa akhir dari persaingan senjata murah ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.